Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa ternyata sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali. Dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kami memang ingin sedikit menyampaikan catatan-catatan kecil waktu kami berputar-putar di Pondok Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah antum ketahui, saya memang sudah mengunjungi beberapa pesantren Muhammadiyah, lebih dari 200 pesantren Muhammadiyah. Ada beberapa catatan-catatan kecil yang ingin kami sampaikan kepada hadirin yang berbahagia. Kami yakin ini ada manfaatnya. Catatan-catatan kecil yang kami maksudkan adalah, akhirnya kami berkesimpulan bahwa pondok-pondok pesantren yang kemudian bisa berkembang luar biasa adalah pondok pesantren Muhammadiyah yang di sana ada pembinaan yang luar biasa. Sementara pondok-pondok pesantren Muhammadiyah yang di sana pembinaannya standar-standar saja, biasa-biasa saja, sulit berkembang. Jadi kami punya kesimpulan, berkembang dan tidaknya pesantren Muhammadiyah itu sangat tergantung kepada pembinaan di pesantren itu. Hadirin mustami'in yang berbahagia, sekarang ini masih banyak pendapat yang ada dalam diri kita bahwa seolah-olah yang sangat menentukan pesantren itu cepat berkembang atau tidak adalah dari segi fisiknya. Bahwa pesantren itu menarik apa tidak, itu adalah dari segi fisiknya. Ini yang perlu kita luruskan, bahwa ternyata kalau pesantren hanya sekedar ada kelebihan dalam bidang fisik, tapi sementara pembinaannya lemah, maka sulit untuk berkembang. Banyak di antara kita yang saat akan membangun pesantren Muhammadiyah, karena memang awalnya berangkat dari sebuah pendapat bahwa fisik yang terpenting, maka akhirnya yang dipersiapkan adalah yang menyangkut fisik. Masalah luar biasa. Sehingga pada saat pondok ini secara fisik sudah selesai, harapannya insya Allah pondok ini akan menarik, akan mengundang banyak peminat. Tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Maka melalui kesempatan ini, pada saat kita akan merintis pesantren, termasuk pesantren Muhammadiyah, yang tidak kalah penting untuk kita persiapkan adalah sesuatu yang kaitannya pembinaan. Kita siapkan betul ustadzahnya. Kita siapkan betul musrif-musrifnya. Sehingga insya Allah persiapan yang kaitannya dengan pembinaan juga matang sekali. Dan itu kami yakin insya Allah perkembangan pondok menjadi semakin meyakinkan. Ikhwan fiddin
rahimakumullah. Ada satu fakta yang perlu kau ungkap di sini. Ada pesantren baru menginjak tahun kedua. Tapi ternyata pesantren ini menarik peminat yang luar biasa. Perhitungan saya, pesantren ini secara fisik berarti sudah siap betul. Tapi Masya Allah, begitu saya datang ke lokasi pondok pesantren tersebut, pembangunan fisik belum selesai, plafon belum selesai. Tapi mengapa pondok ini sedemikian menariknya sehingga banyak peminat-peminat pendaftar ke pesantren ini? Ternyata usut punya usut. Di pesantren itu ada pembinaan yang luar biasa. Karena ini pesantren tahfidz, betul-betul sudah disiapkan betul muhafidz-muhafidnya. Pembantu-pembantu muhafidz sudah disiapkan betul. Sehingga untuk santri angkatan pertama itu, wali santri betul-betul merasa yakin anak saya di pesantren ini ternyata pembinaannya luar biasa. Tidak hanya sekedar tambahan tahfidznya yang luar biasa, tapi juga ada perubahan akhlak yang luar biasa. Dulu sebelum saya masukkan pesantren ini, kalau saya suruh untuk ngaji, masih kesana kemari. Tapi setelah mondok di pesantren ini baru setengah tahun, libur panjang kemarin, pulang sampai rumah, pada maghrib terus mengaji. Setelah saya mengaji, adik-adiknya dicari untuk diminta juga ngaji, akan dibetulkan kalau salah. Orang tua betul-betul merasa yakin anak saya terbina luar biasa di pesantren ini. Sehingga akhirnya apa? Adik-adiknya, bahan tetangganya dipengaruhi untuk bisa masuk ke pesantren itu. Ini padahal secara fisik pembangunan belum selesai. Ini luar biasa. Ini yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Bahwa seolah-olah ingin menulis pesantren itu fisik harus selesai 100%. Kemudian yang menyangkut rencana pembinaan, menyangkut kesiapan ustadz, menyangkut pembantu-pembantu ustadz, kurang dipersiapkan. Maka hadirin yang berbahagia, saya mohon betul agar kaitannya dengan masalah pembinaan ini betul-betul kita persiapkan. Bahkan sewaktu saya berkunjung ke daerah Demak, di sana ada pesantren Muhammadiyah Darussalam. Pesantren ini sudah tua, tapi setiap penerimaan santri baru tidak banyak. Ada yang mukim, ada yang tidak mukim. Tapi suatu saat pengasuh-pengasuh dari pesantren ini punya nyali yang luar biasa. Mereka bertekad, penerimaan santri baru tahun depan bismillah hanya akan kita terima yang siap mukim saja. Bab kalau kita membina sementara santri campur yang mukim tidak yang mukim seperti ini, tidak akan ada perkembangan. Yang di Demak tadi, Masya Allah, betul-betul dilaksanakan. Mereka hanya akan menerima santri yang mukim saja, yang tidak mukim ditolak. Sehingga akhirnya pendaftarnya cuma 6 anak. Tapi apakah karena pendaftar cuma 6 anak, kemudian dipending lebih dahulu? Maaf, berhubung pendaftar cuma 6, tahun depan saja kita mulai pesantren kita. Tidak. Walaupun pendaftar 6 anak, tetap berangkat gol. Masya Allah. Kita acungi jempol betul panitia ini. Dan ternyata saat itu disertai sebuah tekad, 6 anak ini dibina dengan maksimal. Baik pembinaan akhlaknya, pembinaan tahfidznya, dan lain sebagainya. Ternyata akan menginjak tahun kedua, sudah ada yang pesan, itu 25 anak. Dan saya yakin masih terus bertambah.
Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena wali santri dari 6 anak angkatan pertama ini merasa yakin betul anak saya di Darussalam terbina luar biasa, pembinaan akhlaknya luar biasa, pengawasan tahfidnya luar biasa. Sehingga akhirnya adik-adiknya dimasukkan ke Darussalam. Bahkan tetangga-tetangganya dibujuk untuk ikut masuk ke Darussalam. Ini luar biasa. Jadi di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, dari yang saya ceritakan ini bahwa ternyata pembinaan di atas segala-galanya. Pembinaan di atas segala-galanya. Insya Allah kami yakin yang seperti ini tidak hanya Darussalam saja. Insya Allah juga sudah banyak pondok-pondok Muhammadiyah yang lain seperti itu. Namun paling tidak kita contoh dari pembinaan adalah di atas gagalnya. Itu yang harus kita pikirkan betul. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka kepada saudara-saudara kami, terutama yang ingin merintis pesantren Muhammadiyah di daerahnya, saya mohon betul agar persiapan ini tidak hanya menyangkut persiapan fisik saja. Betul, fisik penting, tapi bukan segala-galanya. Kita siapkan betul ustadz, ustadzah yang nanti akan menjadi muhafidh, muhafidah, pembina tahfidz. Kita siapkan betul. Target kita misalkan santri baru 20 anak. Kita paling tidak dua muhafidh atau muhafidah. Syukur lebih dari itu. Dibantu dengan pembantu-pembantu muhafidh. Kita persiapkan betul. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah kesejahteraan untuk muhafidh, muhafidah, ustadz, ustadzah. Ini harus kita persiapkan betul. Jangan sampai kita sekedar menyuruh mereka untuk menjadi ustadz di pesantren kita, tapi tidak kita persiapkan ma'isyah yang memadai. Insya Allah kalau ustadz sudah terfikirkan ma'isyahnya, merasa tercukupi ma'isyahnya, dia akan fokus betul dalam membina pesantren kita. Sebab memang ustadz-ustadz ini yang akan menjadi ujung tombak dalam pembinaan kita. Kemudian kita juga pertimbangkan ustadz-ustadz yang akan kita rekrut adalah ustadz-ustadz yang betul-betul rajin membina anak-anak. Interaksi mereka dengan anak harus kuat. Jangan hanya sekedar banyak jumlah orangnya, tapi interaksi kecil, pembinaan kecil. Ini juga walaupun jumlah banyak, namanya kurang memadai. Kemudian juga kapasitasnya. Jadi saat kita akan membina pesantren, kita pikirkan betul kapasitas mereka. Kemudian kepada pesantren-pesantren yang mungkin sudah lama berdiri, tapi dia lihat ke stagnan, tidak ada perkembangan, bahkan ada kecenderungan merosot. Saya mohon betul supaya kaji dengan serius bagaimana pembinaan yang ada di pesantren kita ini sehingga stagnan, bahkan sehingga merosot. Kita lihat pertama kali adalah pembinaan kita. Apakah sudah memadai atau belum? Kalau sekira belum memadai, rasionya rendah, misalkan santri 150 anak, pembina hanya 2, ini jelas rasionya rendah sekali. Ini berarti yang menyebabkan santri di pesantren kita merosot, karena rasionya sudah rendah sekali. Satu ustadz di 75 anak, mana bisa, tidak bisa. Itu yang menjadi penyebab merosotnya, menurunnya santri kita.
Kemudian mustamiin yang berbahagia, yang harus kita kaji juga adalah jangan sampai kita ini saat menganalisa mengapa terjadi kemerosotan di pondok kita, kemudian terjadi salah analisa, sehingga kesimpulan yang didapatkan juga kesimpulan yang salah. Betul sudah diadakan semacam pertemuan untuk menganalisa bersama apa yang menyebabkan pesantren kita ada kemerosotan. Tapi karena salah analisa, kesimpulannya akhirnya salah, sehingga solusinya pun salah. Misalkan kesimpulannya karena sudah terlalu banyak pesaingnya, sudah terlalu banyak kompetitornya. Betul, memang kompetitor ini akan berpengaruh, tapi itu bukan segala-galanya. Mungkin kesimpulannya menu makanan yang kita berikan kepada anak-anak kurang pas. Menu betul penting bagi sebuah pesantren. Tapi kalau kemudian karena yang dilihat hanya itu saja, sehingga akhirnya solusinya pun salah. Tidak menyentuh pada pokok persoalan. Padahal sebenarnya persoalan yang terjadi adalah di sana telah terjadi kemerosotan pembinaan. Ini pokok permasalahannya. Jumlah asatid yang tidak rasional rendah. Sehingga solusinya insya Allah, maka kita kalau ingin membangkitkan kembali, tidak terjadi terus kemerosotan santri, jumlah ustadz, ustadzah, jumlah muhafidh, muhafidhoh harus ditambah. Sehingga memungkinkan terciptanya, tersuguhkannya pembinaan yang optimal untuk anak-anak kita. Mustamiin yang berbahagia. Ada satu lagi, baru 2 bulan yang lalu, ada SMP Muhammadiyah buka kelas khusus, kelas tahfidz. Tahun pertama, tahun kedua ada pendaftar. Tahun pertama dapat 7 santri, tahun kedua dapat 6 santri, tahun ketiga sudah tidak ada lagi pendaftar. Kemudian program khusus kelas tahfidz ini akhirnya terjadi serah terima antara SMP Muhammadiyah dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Kenokorejo. Pengelolaan sepenuhnya kelas khusus tahfidz ini kemudian diserahkan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Kenokorejo cabang Blimbing daerah Sukoharjo. Dan akhirnya oleh pimpinan ranting, nama pesantren ini diganti menjadi pesantren Qalbun Salim, pesantren tahfidzul Quran Qalbun Salim. Santrinya kelas 9 7 anak, kelas 8 6 anak, kelas 7 tidak ada. Sekarang sudah diboyong ke ranting Kenokorejo. Kemudian suatu saat dari pimpinan ranting Kenokorejo ini datang ke rumah saya, meminta saya untuk berkenan menjadi pembina pesantren itu. Saya nyatakan bismillah, insya Allah siap. Yang pertama saya lihat adalah lagi masalah pembinaan. 13 santri. Ada ustadz, ada pengabdian. Saya berpikir bahwa pondok Qalbun Salim ini insya Allah akan bangkit menjadi pondok tahfidz yang besar kalau memang pembinaannya luar biasa. Dan untuk memiliki pembinaan yang luar biasa itu dibutuhkan ustadz-ustadz yang tidak sedikit. Sehingga otomatis anggaran
kaitannya untuk pembinaan, terutama untuk gaji ustadz, itu harus banyak. Maka saya kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Kenongorejo, saya katakan, nanti malam ini mohon warga dikumpulkan. Kepada mereka saya terangkan, pesantren tahfidzul Quran Qalbun Salim insya Allah berkembang kalau ada pembinaan yang optimal. Pembinaan yang optimal akan terjadi kalau ada dukungan dana yang memadai. Akhirnya dalam pengajian akbar itu kami katakan, bapak-bapak warga Muhammadiyah ranting Kenongorejo siap enggak untuk mendukung pendanaan pondok pesantren tahfidzul Quran Qalbun Salim ini. Masya Allah, antusiasme. Dan ternyata saya mendengar laporan dari panitia, donatur untuk menopang pendanaan pesantren Qalbun Salim, terutama untuk mendukung masalah gaji ustadz, sekarang ini terkumpul 1 bulan 9 juta. 1 bulan terkumpul 9 juta. Saya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Dengan 9 juta ini insya Allah kami bisa nambah ustadz-ustadz. Dengan tambahnya ustadz-ustadz, insya Allah pembinaannya bisa optimal. Luar biasa, sebuah ranting kecil di pedesaan bisa mengumpulkan dana setiap bulan 9 juta rupiah, Masya Allah. Bahkan tidak lama lagi kami akan datang ke ranting Kenongorejo, akan kita gerakkan bantuan in natura. Jadi masyarakat di Kenongorejo nanti yang ingin membantu sayur, gori misalkan, dan lain sebagainya, atau beras, kepada pondok ini kita buka pintu seluas-luasnya. Sehingga insya Allah ini juga akan mengurangi pos pengeluaran untuk konsumsi. Yang tujuan akhirnya adalah dana di pesantren Qalbun Salim ini memadai. Dan kalau itu terjadi betul, insya Allah kita leluasa dalam menambah ustadz. Dan kalau ustadz tambahnya cukup memadai, ini akan menjadikan optimal pembinaan. Jadi hadirin yang berbahagia, karena saya memang punya keyakinan pondok itu akan berkembang kalau di sana ada pembinaan yang luar biasa. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, Ustadz, kalau kami ingin supaya kaitannya dengan pembinaan itu bisa optimalkan, itu kami butuh dukungan dari para pengurus, dari perserikatan sendiri. Kalau kami hanya bergerak sendirian, kurang signifikan. Kami butuh dukungan, Ustadz. Betul. Saya juga menyadari bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan, apalagi ingin memperkuat dana sebagai sumber untuk menghidupi asatid sehingga memenuhi standar minimal bagi seorang ustadz, itu memang harus ada dukungan. Kalau semua pihak dari pondok pesantren, masyarakat pendukung, persyarikatan, pemilik persyarikatan sudah menyadari itu semua, insya Allah program menguatkan pembinaan di pesantren akan sukses. Itu kalau mendapatkan dukungan semua pihak. Maka saya pribadi insya Allah pada saat diminta bantuan untuk ikut memperkuat semangat persyarikatan, semangat warga Muhammadiyah, sehingga insya Allah mereka akhirnya betul-betul terpanggil untuk mendukung dana pesantren, terutama yang diperuntukkan penguatan gaji ustadz. Insya Allah saya siap. Insya Allah saya siap. Hadirin yang berbahagia, jadi pondok pesantren insya Allah akan berkembang luar biasa.
kalau di pesantren itu ada pembinaan yang luar biasa. Maka kaitannya dengan Ustadz ini, memang saya perlu menyampaikan kepada mustami'in bahwa selama ini yang kita lihat pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Muhammadiyah, kalau butuh Ustadz hanya sekedar meminta, matungkan tangan, tolong Ustadz kami dikirimi 2 atau 3 Ustadz. Saya yang pada saat itu ditelepon seperti itu, saya katakan, jangankan 3 Ustadz, 1 aja sulit. 1 aja sulit. Untuk pembinaan Ustadz ini, mustami'in yang berbahagia, pondok memang harus modal. Pondok memang harus modal. Misalkan di Jawa Timur ada pesantren, putra-putra terbaiknya dikirim ke pesantren-pesantren yang sudah besar, bahkan sampai lulus perguruan tinggi. Sekarang anak-anak ini yang sudah lulus perguruan tinggi sudah kembali ke pondok dan menjadi tenaga inti di pesantren tersebut. Jadi harus modal, tidak hanya sekedar matungkan tangan. Bahkan di Jawa Tengah ada pesantren dan mereka mendapatkan ustadz-ustadz yang bermutu, alumni Al-Azhar. Kemudian mengirim direkturnya datang ke Mesir, minta bantuan PJIM Mesir. Akhirnya bisa mendapatkan 2 mahasiswa semester akhir di Al-Azhar. Kemudian diikat dengan perjanjian, insya Allah setamat Al-Azhar, 2 ustadz ini akan kembali ke pondok yang tadi menghubungi sekian tahun. Dan itu saya katakan luar biasa. Jadi modal. Pengadaan ustadz ini by design. Bukan by insiden. Didesain yang baik. Kalau ini yang terjadi, kaderisasi di pesantren-pesantren Muhammadiyah berjalan dengan baik, insya Allah kelestarian dari pembinaan yang optimal ini akan terus berlanjut, dan itu yang akan menjamin insya Allah pembinaan akan berlanjut. Dan kita bersyukur, alhamdulillah LP2 PP Muhammadiyah sudah banyak bergerak kaitannya untuk menjawab tantangan kurangnya ustadz-ustadzah di pesantren Muhammadiyah. Terima kasih pada LP2 yang sudah banyak melangkah untuk itu. Dan kita doakan semoga langkah-langkah berikutnya untuk menjawab tantangan krisis asatidz muda di pesantren Muhammadiyah ini dengan langkah-langkah LP2 PP Muhammadiyah bisa terjawab. Inilah hadirin yang berbahagia, sedikit catatan kami dari kunjungan kami ke beberapa pesantren Muhammadiyah. Kami yakin insya Allah akan ada manfaatnya bagi pesantren-pesantren Muhammadiyah. Jadi yang kami maksudkan adalah pembinaan di pesantren kita harus kita optimalkan. Itu yang akan menyelamatkan pesantren kita, dan itu yang akan menjadikan pesantren kita berkembang luar biasa. Tapi kalau pembinaan di pesantren kita nol besar, itu yang akan menjadikan kita merosot. Anggaran-anggaran jangan semuanya untuk pembangunan, itu penting pembangunan, tapi anggaran untuk memperkuat ma'isyah asatidz kita itu juga penting. Untuk menambah asatidz kita sehingga rasionya sehat, itu juga penting. Itu semua harus kita pikirkan kalau memang kita ingin di pesantren kita ini akan berkembang menjadi pesantren yang luar biasa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.